Guru penggerak teruslah bergerak, kita bersama membawa Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu Mei. Ada apa ya? Bisa kita bicara sebentar, Pak? Ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Boleh Bu. Apa yang mau kita diskusikan? Begini, Pak. Saya ada permasalahan yang ingin saya diskusikan bersama Bapak. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Pak. Iya Bu. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Kalau boleh tahu Bu Mei, kira-kira ada masalah apa ya Bu Mei? Begini, Pak. Tahun ajaran baru nanti kan kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Nah, saya masih bingung, Pak. Gimana cara mengajar nanti agar sesuai dengan kurikulum Merdeka? Jadi berarti tujuan diskusi kita ini Bu, menginginkan ide baru dalam pembelajaran nanti yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Bu? Iya, Pak. Tujuan saya memang untuk mencari ide baru untuk pembelajaran tahun ajaran baru nanti. Baik Bu, memangnya biasanya di kelas Bu Mei melakukan pembelajarannya seperti apa Bu? Gini Pak, biasanya kan di kelas saya lebih sering menggunakan metode ceramah dengan murid, sementara saya lihat di kurikulum Merdeka kan murid yang harus aktif di kelas. Kalau saya menggunakan metode ceramah, pasti murid-murid nanti tidak akan aktif Pak di kelas. Pasti mereka merasa bosan gitu. Oh iya Bu, memang kalau ceramah memang membuat murid-murid terkadang bosan. Jadi menurut Ibu Mei kira-kira ini ya, pembelajaran yang gimana yang bisa Ibu terapkan agar murid-murid itu aktif dan tidak bosan seperti yang Ibu lihat selama ini? Begini Pak, menurut saya kan Pak, pembelajaran diferensiasi sepertinya bisa diterapkan ya Pak di kelas nanti. Jadi menurut Ibu pembelajaran diferensiasi yang tepat gitu ya Bu? Iya Pak, karena kan kalau saya lihat di pembelajaran diferensiasi itu murid-murid bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar mereka Pak, minat dan profil belajar mereka tersebut. Jadi menurut saya murid akan lebih aktif dalam pembelajaran nanti Pak. Kalau boleh saya tahu, ketika Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi ini tadi, langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan? Rencana saya kan Pak, pertama sekali saya mungkin akan, bukan mungkin ya, rencana saya untuk pertama kalinya saya akan melakukan memetakan kebutuhan murid, kemudian memberikan berbagai pilihan dari materi maupun cara belajar kepada murid. Setelah itu saya akan melakukan evaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung. Ya, bagus. Wah, kelihatannya bagus ya Bu Mei. Lalu kan Ibu tadi bilang ada mau memetakan. Kira-kira cara memetakan kebutuhan murid nanti bagaimana Ibu melakukannya? Rencananya kan Pak, saya akan memberikan angket minat kepada murid dan kemudian juga akan bertanya kepada orang tua murid dan guru sebelumnya apakah minat murid itu apa nanti gitu. Misalnya apa sih minat murid-murid itu gitu Pak. Iya, bagus sih Bu. Tapi nah kira-kira gini Bu, lalu kalau udah tahu Ibu minat-minat, terus tentang materi tadi bagaimana cara Ibu akan memberikannya kepada murid? Nah di sini saya akan membuat seperti ini Pak, saya akan membuat grup WA di setiap kelas. Saya mengirimkan berbagai seperti LKPD gitu Pak, membentuk materi yang akan saya bagikan ke murid, misalnya LKPD-nya seperti video atau not kayak PPT gitulah Pak. Oh iya, saya paham maksud Ibu. Jadi kan kalau untuk menerapkan pembelajaran ini tadi Ibu sebutkan tadi ada grup WA, ada pembuatan PPT, video dan segala macamnya, itu pasti Ibu punya kebutuhan yang untuk memenuhinya. Kira-kira
yang Ibu butuhkan apa saja untuk mendukung pembelajaran diferensiasi yang bakal Ibu terapkan? Nah, di sini saya Pak sangat membutuhkan handphone baru kali ya Pak, sama paket, terutama paket data, biar supaya saya bisa melangsungkan pembelajaran dan juga bisa mengambil RKPD dari sumber-sumber internet lainnya gitu. Iya betul ya Bu ya, biar pembelajaran maksimal. Nah, kalau internet mungkin ya sih bisa memanfaatkan wifi sekolah kita, tapi memang sih wifi sekolah kita kadang putus kadang enggak ya Bu ya. Selain itu ada lagi nggak Bu kira-kira selain yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ada Pak, saya memerlukan berbagai sumber materi ajar seperti buku-buku paket gitu Pak. Oke. Sumber materinya itu kira-kira dari mana saja nanti? Saya pikir selain dari buku paket, saya bisa mencari dari YouTube, browsing internet gitulah Pak, dari majalah mungkin atau dari buku-buku pelajaran lain. Oke. Lalu gini Bu, menurut Ibu ketika nanti Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kan pasti kalau sesuatu yang baru itu kan ada hambatan. Kira-kira ada hambatan atau tidak? Menurut saya sih ada Pak. Kira-kira bisa Ibu ceritakan hambatannya di mana nanti Bu? Sepertinya ketika saya membuat konten-konten pembelajaran nanti ya kan Pak, karena kan saya masih belum mahir dalam membuat konten pembelajaran Pak. Nah, kalau begitu Bu, bagaimana nanti cara Ibu untuk membuat konten-konten itu kalau memang ada yang belum mahir gitu? Mungkin saya akan belajar dari Pak Rudi kali ya Pak, karena kan Bapak itu kan guru komputer Pak, jadi saya harap Bapak itu mau mengajari saya nanti Pak, supaya saya lebih mudah dalam pembelajaran saya nanti Pak, untuk membuat konten-konten pembelajaran. Ya keren sekali ya Bu. Rencananya kapan Ibu mulai belajar dengan Pak Rudi? Rencana saya sih besok Pak akan berbicara dengan Pak Rudi dulu. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini Pak Rudi bisa mengajari saya Pak. Ya semoga ya Bu bisa. Lalu kapan Ibu mulai menyusun pembelajaran berdiferensiasinya? Nah, di sini untuk pemetaan kebutuhannya saya akan mulai minggu depan Pak. Setelah anak-anak selesai ujian, setelah saya selesai memetakan kebutuhan murid, baru saya akan menyiapkan pilihan materi sesuai dengan kebutuhan murid nanti. Semoga sebelum masuk tahun ajaran baru, pilihan materi dan konten pembelajaran untuk murid sudah siap saya selesaikan. Iya. Tadi kan Ibu mau minta bantuan Pak Rudi. Menurut Ibu, selain Pak Rudi yang dapat membantu dan melaksanakan rencana aksi ini siapa lagi? Selain Pak Rudi, saya mungkin akan minta bantuan kepada Ibu Teti, karena Ibu Teti saya dengar sudah mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bu Teti bisa membimbing saya untuk membimbing saya ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Oke, baik. Jadi kira-kira Bu Mei dari sini tadi sudah mendapatkan solusi nggak dari masalah Ibu ini? Sudah Pak, akhirnya saya merasa lega Pak setelah saya mendapatkan solusi tadi Pak. Setelah coaching ini saya jadi mengetahui bahwa tahun ajaran baru nanti saya akan dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi agar para murid dapat aktif di kelas. Ya, saya yakin Bu Mei dapat merencanakan aksi tersebut dengan baik di kelas, dan saya sudah tidak sabar ya melihat bagaimana nanti penerapannya di kelas, dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kalau misalnya ada hal-hal yang masih belum bisa dilakukan. Ya siapa tahu saya masih bisa memberikan
bantuan sedikit-sedikit untuk pembelajaran Ibu nanti. Ya Pak, itu juga menjadi harapan saya Pak. Baiklah, kira-kira ada lagi yang mau Ibu sampaikan unek-uneknya gitu Bu? Tidak ada lagi Pak. Terima kasih Pak atas coaching hari ini. Saya jadi lega sekarang Pak. Sama-sama Bu. Saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Apakah Bu Mei punya waktu luang hari ini? Selamat siang Pak. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung ini, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf Bu, saya sedikit jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau ya sedikit curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Mei bisa bantu saya kira-kira Bu? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau apa ya namanya, sedikit pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak hadapi, mungkin saya bisa membantu. Ya, kalau Ibu ingat ya, beberapa hari yang lalu kan pengawas kita ada datang, terus dia melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu sebenarnya saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Loh, bagaimana bisa Pak? Terus apa yang membuat Bapak dapat teguran dari pengawas sekolah? Ya, Bu. Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya nggak serius sih Bu. Tidak serius bagaimana? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apa Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau ada hal-hal yang lain sampai dikritik? Kalau boleh saya tahu apa Pak? Begini Bu, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon pengawas sekolah tersebut? Ya sejujurnya saya menyampaikan pada beliau kalau selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber, tapi ya memang nggak dari buku teks Ibu, saya dari buku-buku referensi perpustakaan. Yang penting kan dia mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, saya lihat sepertinya beliau tersinggung Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanyalah Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya gunakan berbagai sumber dari buku-buku kita di perpustakaan yang banyak itu kan Bu. Terus saya ajak siswa untuk menonton video, kemudian saya menayangkan video-video pembelajaran interaktif yang menyenangkan bagi murid-murid tersebut. Jadi kenapa lah Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya karena menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, dan siswanya juga saya lihat termotivasi, dan semua pembelajaran itu mengacu pada kurikulum yang sudah kita pakai di sekolah ini. Sebenarnya sudah bagus sih Pak. Terus bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa berbeda-beda, dan belajar mereka pun, cara belajarnya pun berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran bahwa karakter siswa berbeda-beda itu ya?
selama ini beberapa siswa yang hasilnya memang saya lihat sih masih kurang maksimal, Bu. Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, bukan hanya Bapak menggunakan internet mencari sumber belajar. Iya ya Bu ya, saya pikir ada benarnya juga apa yang Ibu sebutkan tadi, Bu. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Terus terang, ya beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Jadi kayak ada perasaan resah gitu, Bu. Ada kepikiran waktu saya di rumah. Terus jadinya pekerjaan yang lain itu terutama di kelas jadi agak terbengkalai gitu. Karena saya pikirkan aja masalah itu. Kira-kira apa yang membuat Bapak nggak nyaman selama ini? Ya sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman ya karena pengawas itu saya lihat kemarin kayak menyampaikan kepada kepala sekolah kita. Jadi saya takut nantinya akan jadi masalah yang sambung menyambung, ada lagi masalah lainnya gitu. Di sini saya lihat saya bisa menyimpulkan bahwa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Iya Bu, Lalu kira-kira menyampaikan kepada kepala sekolah gitu. iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau enggak ya Bu? Kalau menurut saya sih Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri lah Pak. Kalau ditegur kepala sekolah Pak, Bapak harus siap menjelaskan apa masalah yang sebenarnya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira rencana Bapak ke depan apa Pak? Ya saya sih berniat mau menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya Bu. Lalu apa ada hal yang Bapak lakukan? Kemungkinan bisa jadi saya akan menemui pengawas, saya akan minta maaf kepada beliau, dan kemudian terkait proses belajar ke depannya ya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran sama pengawas bagaimana menjalankan proses belajar yang lebih baik lagi gitu Bu. Lalu bagaimana dengan pembelajaran Bapak untuk selanjutnya? Ya, saya akan gunakan buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nantinya yang telah saya gunakan kemarin-kemarin itu Bu, akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Syukurlah sekarang Bapak sudah merasa lega ya Pak ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk itu mungkin dalam proses mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya mau mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ya, lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Kira-kira apa? Ya, itu juga yang masih ada dalam pikiran saya. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, siapa tahu pernah mengalaminya atau mirip-mirip mungkin, jadi bisa saling mengingatkan. Ide yang bagus itu Pak. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak. Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Ya Bu, amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya.
sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, dan semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk diri kita sendiri, rekan-rekan sekitar kita, juga anak-anak murid kita. Amin, amin. Sama-sama Pak. Ya, maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa mau mengumpulkan PR dan saya pamit ke ruangan saya, Bu. Iya Pak, silakan. Ya, makasih ya Bu. Salam bahagia. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Guru penggerak teruslah bergerak.